kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau dari pagi hingga sampai malam hari ini Engkau masih menjaga kami, Engkau masih mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah firman Tuhan ini dapat menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6-9. Filipi pasal 4 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu mengalahkan rasa khawatir. Setiap kita pernah mengalami rasa khawatir. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami rasa khawatir. Bahkan anak-anak pun juga mengalami rasa khawatir. Kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita, kita khawatir tentang masa depan dari anak-anak kita, kita khawatir tentang kehidupan ekonomi kita. Bahkan sampai saat ini ya, kita khawatir dengan keadaan bangsa kita yang belum bebas dari virus corona. Kata khawatir dalam ayat ini berarti ditarik ke arah yang berlainan. Harapan-harapan kita menarik kita kepada satu arah, ketakutan-ketakutan kita menarik kita kepada arah yang berlawanan dan menjadi terpecah belah. Akar kata bahasa Inggris kuno dari kata khawatir berarti mencekik. Jika kita pernah mengalami khawatir, maka kita tahu bagaimana perasaan itu mencekik seseorang. Dari sudut rohani, khawatir ialah pemikiran yang salah dan perasaan yang salah tentang keadaan, tentang orang, atau tentang hal-hal yang lain yang mengganggu kita. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu yang belum pasti terjadi, membuat kita merasa cemas atau kita merasa gelisah. Kekhawatiran hadir sebagai akibat dari dosa. Oleh karena itu, ketika kita khawatir, kita berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita tidak percaya kepada Allah yang berkuasa. Kita tidak percaya kepada Allah yang bisa menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khawatir dapat menyebabkan kesehatan kita terganggu. Bisa membuat kita menjadi sakit kepala karena kita memikirkan masalah itu terus-menerus. Bisa membuat kita pencernaannya menjadi terganggu. Kita tidak enak waktu makan. Ketika kita mau makan, kita mikirin masalah itu, akhirnya kita tidak bisa makan. Lalu mengganggu pikiran kita, membuat kita berusaha untuk mencari solusi-solusi yang ada. Pencernaan kita pun jadi ikut terganggu, sehingga keseimbangan tubuh kita itu menjadi terganggu. Khawatir adalah pencuri sukacita yang terbesar. Rasa khawatir bertentangan dengan damai sejahtera. Karena saat kita khawatir, damai itu tidak ada di dalam diri kita. Padahal damai sejahtera itu merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Kekhawatiran seharusnya tidak menjadi bagian dari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena kekhawatiran tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada. Kekhawatiran hanya akan menambah
kesusahan sendiri, kekhawatiran hanya akan menambah masalah lagi. Oleh karena itu, kita harus mengatasi rasa khawatir yang ada. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi rasa khawatir yang ada? Yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan, yang terdapat di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa adalah napas hidup orang percaya. Di dalam bagian ayat ini, kita diminta untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Menyatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menyatakan kekhawatiran kita di dalam doa. Berdoa berarti berbicara memohon sesuatu kepada Allah. Berdoa mengandung arti pemujaan, pengabdian, dan penyembahan. Bila kita mengalami khawatir, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus mengambil waktu untuk kita menyendiri dengan Allah dan kita menyembah Dia. Kita harus menyadari bahwa Allah sanggup menolong kita. Karena itu kita harus berdoa. Kita menyatakan kekhawatiran kita di dalam permohonan kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita memohon kepadanya. Kita memohon di dalam permohonan kita akan setiap persoalan, akan setiap kebutuhan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia menghendaki kita untuk sungguh-sungguh kita berdoa dan meminta kepadanya. Tuhan juga meminta kepada kita menyatakannya di dalam ucapan syukur. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bahkan kita bersyukur untuk persoalan, untuk masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak pernah lepas dari masalah atau persoalan yang ada. Sehingga membuat kita menjadi orang yang khawatir. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita untuk kita tidak khawatir, tetapi membawa segala kekhawatiran kita, membawa setiap permasalahan kita, membawa setiap persoalan kita di dalam doa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Bagaimana dia meluangkan waktunya untuk dia berdoa kepada Tuhan. Sehari 3 kali dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Meskipun ada aturan raja yang melarang untuk menyembah. Dia melarang dia untuk berdoa. Tapi Daniel, dia tidak takut terhadap aturan itu. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Ada aturan raja yang melarang. Dia lebih taat kepada Tuhan. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu menaungi Daniel. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Daniel. Daud pun juga demikian. Ketika dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan dia mengalami masalah di dalam hidupnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Bahkan Tuhan akan memberikan dia keadilan dan kemenangan. Oleh karena itu, dia selalu berdoa datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menyatakan kekhawatiran kita di dalam doa? Di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa kita menyatakan kekhawatiran kita di dalam doa? Karena dengan berdoa kita menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan yang berkuasa atas masalah kita. Lalu dengan berdoa juga
ada damai sejahtera dari Allah yang akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Apa yang membuat kita menjadi khawatir saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita untuk berdoa. Dia menghendaki kita untuk setiap hari kita semakin bertambah iman kita kepadanya. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi rasa khawatir yang ada? Yaitu di ayat yang ke-8. Memiliki hati dan pikiran yang benar. Hati dan pikiran yang salah akan mengakibatkan kita khawatir. Oleh karena itu, kita harus menawan segala hati dan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki hati dan pikiran yang benar? Kita diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang benar. Di dalam ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diperintahkan untuk memikirkan semua yang benar. Dalam hal ini, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan tipu daya. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat munafik. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan pandangan yang salah. Sebaliknya, kita harus membiarkan Roh Kudus yang mengendalikan hati dan pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Semua yang mulia dan adil. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang tidak sopan. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang kotor. Tetapi sebaliknya, kita memusatkan kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang dihormati sesuai dengan aturan atau keadilan. Semua yang suci, manis, dan sedap didengar. Jangan kita biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, setiap kita harus memiliki pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang berharga, dan pikiran yang memikirkan hal-hal yang layak untuk didengar oleh Allah. Jadi bukan pikiran-pikiran dunia. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk melakukan dengan lebih baik. Kita harus memikirkan untuk berbuat baik atau melakukan sesuatu yang baik dan patut dipuji, sehingga melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang kita perbuat yang baik itu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara yang ketiga untuk mengatasi rasa khawatir yaitu memiliki hidup yang benar di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dosa selalu mengakibatkan kita untuk khawatir, membuat kita menjadi gelisah. Hidup yang benar akan membuat kita mengalami damai sejahtera dari Allah. Paulus menekankan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, haruslah kita mempelajari firman Allah. Menerima firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengalami damai sejahtera Allah. Kita menjadi orang yang tidak mudah khawatir terhadap apapun ketika kita hidup benar di dalam Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita serahkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, agar tidak dirusak oleh rasa khawatir. Dan kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam hidup yang benar kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang yang khawatir, karena kita dapat menyatakan kekhawatiran kita di dalam doa, sehingga damai sejahtera dari Allah selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Ia akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, jangan khawatir terhadap apapun, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya firman Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita, yang akan selalu menuntun kita untuk kita melakukan kebenaran. Amin. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri, agar kita tidak khawatir terhadap apapun. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan, masalah kita, mari kita bawa itu di dalam doa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita berdoa agar setiap kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita agar segera bebas dari virus corona. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada malam hari ini. Tuhan menolong setiap kami, anak-anak-Mu, setiap kami jemaat-Mu Tuhan, agar kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Ketika rasa khawatir itu muncul Tuhan, Tuhan ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang menolong kami, ada firman Tuhan yang akan menegur kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah mereka saat ini, sehingga membuat mereka menjadi khawatir Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, ada penyelesaian, ada jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Mungkin mereka khawatir dengan masalah ekonomi, mereka khawatir dengan keluarga mereka, mereka khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Tapi kami mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Bapa, supaya mereka semakin hari Tuhan semakin rindu mengenal Engkau. Mereka semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau sebagai pribadi yang menyelamatkan kehidupan mereka. Mereka boleh bertumbuh iman mereka setiap hari kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka boleh semakin hari semakin mencintai Engkau dengan mereka membaca firman-Mu setiap hari. Bapa, Engkau yang memberkati segala usaha pekerjaan dari setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga setiap orang, setiap jemaat-Mu Tuhan dapat bekerja lagi dengan giat, dapat beribadah lagi kepadamu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi mereka yang terkena virus corona ini. Engkau berikan hikmat, kekuatan kepada tim medis, kepada dokter Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang ada, agar Tuhan memakai itu untuk kesembuhan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pemerintah kami.
Tuhan berikan hikmat di dalam pemerintah kami memimpin bangsa ini. Tuhan menolong di dalam setiap keputusan apapun yang mereka putuskan ya Bapa, biarlah itu untuk kepentingan bersama bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu melingkupi setiap kami, menyertai setiap kami, karena kami punya Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.